Hai, matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, ruang, dan perubahan. Salah satu cabang ilmu matematika adalah trigonometri yang mempelajari tentang sudut-sudut pada segitiga. Trigonometri dapat diaplikasikan pada beberapa bidang, misalnya astronomi, arsitektur, bahkan kedokteran. Pada kehidupan sehari-hari, trigonometri dapat digunakan untuk menghitung lebar jembatan dan menghitung tinggi sebuah bangunan dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya Isabel Alexandra Reswari dari 10 MIPA 2 Trimurti Senior High School akan mengukur tinggi sebuah tiang lampu dengan menggunakan sebuah alat yaitu klinometer. Klinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk menghitung sudut elevasi yang terbentuk dari garis datar dan garis yang menghubungkan titik pada garis datar dengan titik puncak suatu objek. Dengan alat klinometer ini dan perhitungan trigonometri dapat diperoleh tinggi sebuah objek. Sekarang kita akan membuat klinometernya. Pertama kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti penggaris busur, pipa yang sudah dipotong sepanjang penggaris busur, tali, double tape dan isolasi kertas, tusuk sate yang dipotong seperti ini, dan pemberat. Pertama kita perlu merekatkan pipa pada penggaris busur dengan double tape yang sudah disiapkan. Kita rekatkan secara perlahan supaya rapi dan ditekan-tekan supaya kuat dan tidak jatuh saat digunakan. Kemudian kita potong dulu talinya. Kita masukkan salah satu ujung tali pada celah yang berada di tengah busur. Dan kita ikat pada tusuk sate yang sudah dipotong ini untuk menahan tali. Kemudian pada sisi satunya kita talikan pada pemberat yang sudah disiapkan. Dan alat klinometer sudah siap digunakan. Setelah alatnya sudah siap, kita perlu melakukan proses pengukuran dan kita juga perlu menyiapkan meteran untuk mengukur jarak kita dan isolasi kertas untuk menandai jarak kita dengan objek yang akan diamati, serta alat tulis dan buku untuk mencatat hasil data-data yang sudah diperoleh. Sekarang kita siap untuk melakukan pengamatan. Kita akan mengukur tinggi tiang lampu tersebut. Untuk langkah pertamanya, kita akan mengukur sudut elevasi. Di sini saya akan mengukur dengan 3 macam sudut elevasi, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Karena saya menginginkan sudut elevasi sebesar 30 derajat, maka saya akan menyesuaikan pada 120 derajat di sini. Di sini sudah sesuai bahwa tertera 120 derajat dan tinggi tiang di sini sudah terlihat. Kemudian saya akan menandai tempat saya berdiri. Sekarang saya akan melakukan pengukuran yang kedua, yaitu dengan sudut elevasi 45 derajat. Di sini sudah pas 45 derajat dan saya akan menandai di mana saya berdiri. Dan untuk pengukuran terakhir saya akan menggunakan sudut elevasi 60 derajat. Saya akan menyesuaikan di mana saya berdiri supaya terlihat ujung tiang lampu. Saya menyesuaikan angkanya pada sudut
150 derajat karena 150 dikurangi 90 adalah 60 derajat. Kemudian saya akan menandai di mana saya berdiri. Sekarang kita akan mengukur jarak antara tiang lampu dengan tempat yang sudah saya tandai untuk sudut elevasi 30 derajat. Jadi totalnya 12 meter 26 cm. Kemudian saya akan mengukur jarak antara tiang lampu dengan posisi di mana saya mengukur sudut elevasi 45 derajat. Dapat dilihat bahwa jaraknya 700. Dan yang terakhir saya akan mengukur jarak antara tiang lampu dengan posisi di mana saya mengukur sudut elevasi 60 derajat. Di sini dapat terlihat bahwa jaraknya 410. Setelah ini saya akan melakukan perhitungan dari data-data yang sudah saya peroleh. Berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan, dapat dirangkaikan tabel sebagai berikut. Sekarang kita akan melakukan perhitungan dengan prinsip trigonometri dengan ilustrasi sebagai berikut. Tangan alfa sama dengan Z per X, dan tinggi tiang atau Y sama dengan Z plus tinggi mata pengamat. Saya sudah mengukur ketinggian mata saya dari lantai, yaitu 1,6 meter. Pertama, kita akan menghitung tinggi tiang dengan sudut elevasi 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan Z per X, dan dapat diperoleh Z sama dengan 7,08 meter. Maka diperoleh hasil tinggi tiang lampu sebesar 8,68 meter. Dan langkah yang sama diulangi untuk sudut elevasi 45 derajat dan 60 derajat, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan 3 kali hasil pengukuran dengan 3 sudut elevasi yang berbeda, didapatkan nilai tinggi tiang yang relatif sama. Adanya sedikit perbedaan yang tidak signifikan dan masih dalam batas toleransi, karena pengukuran jarak pada medan yang tidak rata. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran dengan alat klinometer dapat menggunakan sudut elevasi yang berbeda-beda, namun nilainya masih relatif sama. Jadi, dengan alat klinometer ini kita dapat mengukur sudut elevasi suatu benda. Dan dengan perhitungan trigonometri, kita juga dapat mengetahui tinggi suatu benda hanya dengan mengetahui jarak pengamat dengan objek dan sudut elevasinya. Semoga dengan video ini pengetahuan kita terhadap trigonometri dan ilmu matematika bertambah. Sampai jumpa di video selanjutnya.